Seperti biasa, saya ingatkan, laku murni menuju suci itu sulit sekali. Dikarenakan tujuannya suci, berarti kalau dalam bahasa awamnya itu amal perbuatannya itu harus murni. Karena hendak menuju suci. Kalau amal perbuatan yang hendak murni tidak bisa sampai ke suci, itu tidak bisa. Karena suci tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun, itu suci. Nah, kalau kita mau menuju suci berarti amal perbuatan kita harus murni. Setidak-tidaknya itu harus murni, harus bersih. Artinya laku murni menuju suci itu nggak gampang, nggak mudah. Sedangkan manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya lebih sulit lagi itu. Lebih sulit lagi itu. Lebih rumit lagi itu. Karena apa? Karena amal perbuatannya harus, pakai harus di sini. Sudah pakai harus, menggunakan benar-benar lagi. Harus benar-benar murni amal perbuatannya. Itu bahasa awam, amal perbuatan itu bahasa awam. Kalau bahasa spiritualnya laku panjenengan itu harus murni. Karena sebab itu, seperti biasa pula saya ingatkan agar panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan ketika diberi motivasi sore hari, disimak baik-baik. Karena apa yang dimotivasikan ketika sore hari, itu yang akan panjenengan praktekkan semalam suntuk. Jadi kalau panjenengan kurang mengerti, kurang paham, nah semalam suntuk itu jenengan dalam kebingungan itu. Karena tidak paham kan. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada tebak-tebakan, apa seperti ini ya, apa seperti ini ya. Itu karena apa? Karena kurang mengerti, kurang paham. Nah, agar supaya panjenengan tidak mengalami hal-hal seperti itu, maka ketika diberi motivasi sore hari, disimak baik-baik. Karena itu bekal panjenengan semalam suntuk. Saking sulitnya laku murni menuju suci untuk diselesaikan. Jadi apa yang panjenengan lakukan itu harus jelas di situ. Kalau apa yang panjenengan lakukan tidak jelas, nah gimana? Enggak jelas. Ya. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesesatan, nah, usahakan ketika melakukan patrap samadhi sekiranya yang menemani panjenengan itu bisa ngelihat gitu loh. Jangan sembunyi, jangan sembunyi. Nanti patrap samadhi sembunyinya kalau panjenengan sudah ahli saja. Kalau panjenengan sudah ahli, silahkan panjenengan mau patrap samadhi sembunyi dimanapun boleh. Tapi selama di sini usahakan perlihatkan diri panjenengan itu. Saya sedang patrap di sini. Seakan-akan seperti itu. Jadi nanti kalau panjenengan mengalami kesalahan-kesalahan, yang menemani panjenengan tahu kan, bisa ngelihat kan. Nah nanti panjenengan diingatkan, oh enggak seperti itu, seperti ini. Jangan seperti itu, seperti ini. Nah kalau panjenengan sembunyi, siapa yang mau tahu? Nah, misalkan tempat duduk patrap samadhi di luar penuh, tidak mencukupi, di ruangan belakang. Supaya tidak gerah, kipasnya dihidupkan. Nanti kalau selesai patrap samadhi, nggak ada orang kan, nah kipasnya dimatikan lagi. Spiritual itu seperti itu gitu loh, spiritual. Jadi nggak asal gitu, nggak asal dilakukan, nggak asal melakukan gitu.
Jadi apapun yang dilakukan itu penuh dengan perhatian, penuh dengan pembelajaran, apapun yang dilakukan. Karena apa? Karena tersesat spiritual itu gawat. Mending panjenengan merantau tersesat, bisa nanya. Nah, kalau spiritual tersesat, siapa yang mau ditanya? Lawang panjenengan lupa ingatan. Itu. Semua yang datang ke sini itu belum tentu sudah menyimak pencerahan-pencerahannya di YouTube terlebih dulu. Walaupun iya, tidak semuanya pencerahan disimak, itu tidak semuanya. Maka dari itu, walaupun seperti itu, saya masih tetap memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, kalau saya duduk di sini, neng-teng Android, nah berarti saya mengajak panjenengan kadangan. Maka panjenengan persiapkan diri panjenengan, deket-deket, jadi jangan nunggu disuruh ngumpul di sini. Itu anak-anak lah. Seperti itu. Tahu saya duduk di sini bawa Android ditinggal patrap, itu gimana itu? Ada yang baru datang? Ada. Mana? Oh, panjenengan. Panjenengan dari mana? Dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Sumatera. Panjenengan? Dari Magelang Timur. Panjenengan dari Magelang. Dari Lubuk Linggau. Panjenengan? Dari Situbondo. Panjenengan? Dari Lubuk Linggau juga. Berdua berarti? Oh ya. Yang lain ada? Yang baru datang? Nggak ada? Cuma ini berempat ya? 4 orang ya? Tapi untuk yang baru datang, sudah praktek di rumah kan? Sudah praktek di rumah. Ya, nah itu saya suka sekali. Kalau saya nanya, panjenengan sudah praktek di rumah? Sudah. Saya seneng banget gitu loh. Artinya dasarnya itu sudah panjenengan kuasai gitu loh. Walaupun itu baru kira-kira, menurut panjenengan masih kira-kira kan. Tapi itu sudah cukup menyenangkan saya. Sudah cukup menyenangkan saya itu. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci. Apa yang kita kaji bersama, apa yang kita praktekkan bersama, secara simpel itu disebut sebagai laku kunci. Ya. Laku kunci, bukan laku manunggal ya, bukan. Kalau laku manunggal itu kejawen. Nah, itu istilah kejawen. Apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini namanya sebutannya itu laku kunci. Laku itu perbuatan. Kunci itu kumpul, nunggal, suci. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci. Di dalam laku kunci itu ada banyak filosofi-filosofi yang jika tidak dimasak terlebih dulu, kalau diibaratkan itu bahan makanan, kalau tidak dimasak lebih dulu, itu bermasalah di perut kalau dimakan. Di perut itu menjadi masalah jika dimakan mentah-mentah gitu loh. Kalau dimakan mentah-mentah itu bisa bermasalah di perut kalau diibaratkan makanan.
Filosofi pertama di dalam laku kunci adalah wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib, filosofi daripada pemberian 5 ruh. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Paham ya? Itu filosofi daripada wahyu pancagaib. Yang kedua adalah filosofi wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku ini filosofi daripada pemberian 5 kelakuan atau perbuatan. Laku itu kelakuan atau perbuatan. Secara awam tadi sudah saya singgung, amal perbuatan itu bahasa awam ya, amal perbuatan itu bahasa awam. Itu arti maksud daripada laku. Jadi wahyu pancalaku filosofi daripada pemberian 5 kelakuan atau 5 perbuatan atau 5 amal perbuatan atau amal ibadah. Bahasa awamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, filosofi kunci. Kunci adalah merupakan filosofi daripada kumpul nunggal suci. Itu kunci. Kunci itu filosofi dari kumpul nunggal suci. Lah kalau Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, itu bukan kunci, tapi itu bacaan kunci. Kunci dengan bacaan kunci ini berbeda. Kalau kunci ini filosofi, nah kalau bacaan kunci itu suara ya, atau kata-kata. Kata-kata yang disuarakan. Kunci filosofi daripada kumpul nunggal suci. Yang keempat adalah Pauling. Pauling merupakan filosofi daripada kesadaran atau ingat. Jadi Pauling itu arti maksudnya ingat atau kesadaran. Lah kalau siji-siji, loro-loro, telu, telonono itu bacaan Pauling, bukan Pauling ya. Jadi Pauling dengan bacaan Pauling itu berbeda. Sama seperti kunci dan bacaan kunci tadi. Sedangkan yang kelima adalah asmo. Asmo itu merupakan filosofi daripada asale manunggal. Kejadian satu. Asale manunggal itu asmo. Jadi asmo itu arti maksudnya asale manunggal. Awalnya satu. Kalau bahasa awamnya itu awalnya satu. Atau pertamanya satu. Itu filosofi daripada asmo. Jadi apapun itu semuanya, segalanya, seluruhnya itu awalnya satu. Awalnya satu. Yaitu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itu awalnya itu satu. Asale manunggal. Jadi awalnya itu satu. Kemudian menjadi alam semesta seisinya yang jumlahnya miliaran. Bahkan triliunan. Itu arti maksud daripada asmo. Yang keenam adalah mijil. Mijil ini
merupakan filosofi daripada miji atau menyatu. Miji atau menyatu. Nah, kalau yang menyebut asma jeneng sira mijilo itu bacaan mijil, bukan mijil. Ya. Jadi kalau arti maksud daripada mijil adalah miji atau menyatu atau bersatu. Sedangkan yang ketujuh adalah filosofi singkir. Singkir merupakan filosofi daripada kesempurnaan atau sempurna. Jadi arti maksudnya singkir itu adalah sempurna atau kesempurnaan. Sudah paham? Paham ya? Yang kedelapan adalah Gusti. Gusti ini filosofi daripada guru sejati. Jadi Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Awas. Jangan sampai panjenengan salah ya. Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Gusti itu guru sejati. Guru sejati adalah hidup kita. Ruhnya Maha Suci. Jadi, arti maksud daripada Gusti adalah guru sejati. Nah, guru sejati ini adalah hidup. Arti maksudnya guru sejati itu tak lain dan tak bukan adalah hidup. Gusti itu arti maksudnya adalah hidup. Ketika panjenengan membaca bacaan kunci, inti daripada bacaan kunci adalah memohon pengampunan. Ya. Inti daripada bacaan kunci adalah memohon pengampunan. Maka di dalam bacaan kunci tersebut Gusti, yang berarti maksud adalah guru sejati atau hidup. Berarti permohonan pengampunan ini, permohonan pengampunan yang kita lakukan itu bukan memohon pengampunan kepada Tuhan, melainkan memohon pengampunan kepada hidup panjenengan sendiri. Siapa yang memohon pengampunan kepada hidup kita? Sedulur papat dan raga kita. Raga kita dengan sedulur papat kita memohon pengampunan kepada hidup kita. Kenapa sedulur papat dan raga kita memohon pengampunan kepada hidup kita? Karena seumur hidup sedulur papat telah memperdaya raga untuk memanipulasi hidup. Jadi seumur hidup sedulur papat dengan raga itu punya kesalahan yang sesungguhnya tidak bisa diampuni. Sebab karena itu, ketika tercerahkan, selalu memohon pengampunan kepada hidup, bukan kepada Tuhan loh ya. Tadi sudah 8 ya? Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah Putra Rama.
Putra Rama merupakan filosofi daripada sang pencipta dan yang diciptakan. Putra Rama itu terdiri dari dua kata. Putra Rama itu terdiri dari dua kata. Kata pertama putra, kata kedua adalah Rama. Sesungguhnya Putra Rama ini tidak nyambung. Dalam artian ada sipasi gitu di sini ya. Ada sipasi. Ada jarak. Jadi Putra Rama itu tidak nyambung ya, ada sipasinya di situ. Hanya saja sipasi ini tadi tidak diberi dan. Kalau sipasi ini diberi dan, maka menjadi putra dan Rama gitu kan. Tapi dan ini tidak disertakan, melainkan menggunakan sipasi. Paham sipasi enggak jenengan? Sipasi itu jarak ya, jarak. Jadi, filosofi daripada Putra Rama adalah sang pencipta dan yang diciptakan. Rama adalah sang pencipta, sedangkan putra adalah yang diciptakan. Putra berarti maksud putane rasa atau rasa terakhir. Atau pungkasane rasa. Putra itu berarti maksud putane rasa atau pungkasane rasa. Dalam bahasa NKRI-nya, rasa yang paling terakhir, tetes penghabisan. Itu arti maksud daripada putra. Nah, putane rasa, pungkasane rasa, atau rasa yang terakhir itu apa? Rasa. Nah, rasa dengan rasa ini beda loh ya. Kalau rasa tidak menggunakan aksara H. Tapi kalau rasa ini menggunakan aksara H. Ada perbedaan. Lah perbedaannya rasa dengan rasa. Kalau rasa itu anasir. Kalau rasa itu ruh. Nah, secara awam rasa ini disebut-sebut sebagai nurani atau batin. Nah, batin. Atau juga disebut sebagai sanubari. Nah, itu rasa. Jadi kesimpulannya, putra adalah rasa. Ya. Karena apa? Karena putra ini artinya adalah putane rasa atau pungkasane rasa atau rasa terakhir, tetes penghabisan. Nah, tetes penghabisan ini tadi disebut sebagai rasa. Rasa paling dalam. Rasa paling dalam, palingnya panjang, paling dalam, enggak pendek. Itu arti maksud daripada putra. Jadi putra itu adalah rasa. Secara spiritual, secara laku kunci, rasa ini disebut sebagai hidup. Berarti putra adalah hidup. Jadi putra itu bukan wujud ya. Putra itu bukan wujud kita. Jadi putra itu adalah isinya wujud kita. Itulah yang diciptakan. Lah, kalau Rama ini terdiri dari dua kata juga sesungguhnya. Hanya saja dia disambung. Ya. Karena dia adalah Tuhan, kalau secara awam disebut Tuhan, maka nyambung, tidak ada sipasi. Rama ini sesungguhnya terdiri dari kata ro dan mo. Namun karena disambung, maka terbacalah Rama. Nah ini kalau yang tidak mudeng disebutnya bapak. Dikiranya itu bapak itu ya, Rama itu. Padahal Rama ini bukan bapak ya. Rama ini adalah sang pencipta. Rama arti maksudnya adalah roh
mono. Roh satu ruh sebelum menjadi alam semesta seisinya. Jadi masih tunggal. Nah, masih tunggal. Roh pertama, katakanlah ya. Roh pertama yang kemudian memecah jadi bla 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 bla. Ini menjadi alam semesta seisinya. Jadi Romo, arti maksud daripada Romo adalah roh mono atau roh tunggal. Pertama, roh pertama atau roh yang pertama sebelum menjadi roh-roh lainnya, sebelum memecah menjadi roh-roh, menjadi banyak roh gitu ya. Jika harus diperjelas lagi, arti maksud daripada filosofi Putra Romo adalah hidupnya maha hidup atau ruhnya maha hidup. Jadi Putra Romo itu adalah ruhnya maha hidup. Itu kalau diperjelas dan dipersimpel. Arti maksud daripada filosofi Putra Romo adalah ruhnya maha hidup atau ruhnya maha suci. Atau hidupnya maha hidup. Paham ya? Nah, disimak loh. Nah. Sudah 9 tadi. 9 ya? Selanjutnya adalah filosofi yang ke-10. Filosofi yang ke-10 adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Penyebutan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini tidak ada sipasi sama sekali loh ya. Kalau ditulis gitu ya. Tapi kalau di buku itu saya kasih sipasi-sipasi. Maksudnya apa? Maksudnya panjenengan supaya mudah membacanya. Namun ketika disuarakan, nah perkataannya atau pengucapannya ini menjadi tanpa ada sifasi, jadi nyambung. Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, nyambung. Lalu Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini filosofi daripada apa? Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono filosofi daripada alam semesta seisinya. Artinya setelah Romo memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya, kemudian tersebut sebagai Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Sebelumnya masih Romo. Ya. Sebelum memecah diri. Jadi Romo itu sebelum memecah dirinya, sebelum dirinya itu dibagi-bagi, dipreteli menjadi alam semesta. Setelah dipreteli, setelah dipecah-pecah menjadi alam semesta seisinya, sebutannya berganti Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Gitu. Nah, terus Tuhannya di mana? Nggak ada. Setelah Romo ini memecah diri, ya. Setelah Romo ini memecah diri, Romo ini kan istilah laku kunci loh ya, filosofi di dalam laku kunci. Kalau di dalam spiritualnya Romo ini disebut sebagai maha suci. Suci bukan maha, nggak pakai maha ya. Maha itu sudah masuk ke ilmu spiritual itu. Ya, sudah masuk ke ilmu spiritual, udah tercampuri gitu ya. Karena sudah ada makhluk lain kan, sudah ada makhluk lain, kemudian suci ini disebut maha karena dia paling tinggi gitu loh. Paling tinggi dan yang menciptakan semuanya. Untuk menghormati suci ini maka disebut sebagai maha suci. Nah, makhluk yang pertama kali menyebut maha suci adalah kakek moyang kita, yaitu Adam. Ya, jadi maha itu penghormatan dari kakek moyang kita Adam yang ditujukan kepada suci yang suci ini tadi. Nah, ini yang disebut Tuhan itu sebenarnya. Yang dimaksud ya, bukan disebut ya.
Yang dimaksud Tuhan oleh orang pada umumnya sesungguhnya ya suci, sucinya suci ini tadi loh. Bukan cuma suci tok gitu ya. Sucinya suci atau gaib yang gaib. Nah, itu yang sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu. Nah, setelah sucinya suci, gaibnya gaib, ini memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya. Suci ini sudah nggak ada nih. Karena sudah menjadi alam semesta seisinya. Berarti Tuhan kan nggak ada sudah di situ. Ya. Sebelum alam semesta seisinya ada, maha suci yang dimaksud oleh Adam kan ya, suci ning suci atau gaib ning gaib ini ada sebelum alam semesta seisinya. Nah, setelah memecah dirinya menjadi berkeping-keping sehingga memenuhi alam semesta ini yang jumlahnya triliunan ya, maka sucinya suci ini sudah nggak ada karena sudah berwujud semua. Nah, di sini pentingnya kemanunggalan, pentingnya kunci itu di situ, pentingnya kumpul nunggal suci, perlunya kunci, perlunya kumpul nunggal suci itu karena itu, gitu loh, karena itu tadi. Nah terus yang secara umum disebut-sebut sebagai Tuhan Allah yang widi, good, dan lain-lain sebagainya, tak lain dan tak bukan adalah Gusti. Nah, itu. Makanya dikatakan aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku. Itu kata Allah loh ya. Dari sini bisa terjawab kan berarti di mana itu. Nah, yang dimaksud Allah itu siapa? Yang dimaksud Allah itu adalah hidup itu tadi, atau guru sejati itu tadi, atau ruh suci itu tadi. Kalau yang lainnya juga menyebut sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ya, jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi ruh paling utamanya Tuhan. Jadi ruh paling utamanya Maha Suci. Itu. Bagaimana orang nggak tersesat? Bang rumit gitu kan? Makanya banyak orang tersesat, rumit. Ya. Orang mengira Allah itu ada di suatu tempat nan jauh di sana. Padahal arti maksud daripada Allah adalah hidup, maka itu ada di dalam dirinya kan. Nah, dia mengira hidup itu ada di suatu tempat nan jauh, yang nggak nyambung kan. Ini yang jadikan orang bermasalah itu di situ karena nggak nyambungnya ini tadi, nggak nyambungnya itu tadi. Nah, secara religius, memuja hidup itu teramat sangat penting. Nah, karena apa? Karena urusan wujud itu urusannya dengan hidup, bukan dengan maha hidup ya. Jadi maha hidup itu enggak tahu. Setelah maha hidup ini menciptakan wujud, kemudian mengambil ruhnya untuk menghidupkan wujud yang diciptakan, ini enggak tahu urusannya dia. Enggak tahu urusan dia. Dia urusannya dengan ruhnya sendiri yang disuruh menghidupkan itu tadi loh. Urusannya itu dengan itu. Jadi apapun resiko daripada wujud ini yang nanggung itu adalah hidup ini tadi. Dan di sini pentingnya memuja dan memuji hidup di sini. Nah, ini secara religi Islam disebut sebagai bersolawat. Pentingnya bersolawat itu di situ. Ya. Jadi bersolawat atau solawat itu adalah memuja dan memuji hidup. Karena kenapa kok hidup dipuji? Karena hidup itu adalah utusan gitu loh, duta besarnya Allah gitu loh. Dan seluruh urusan kita itu yang nanggung itu utusan itu tadi, yang bisa menghadapkan, yang bisa bertanggung jawab di hadapan Maha Suci itu hidup itu tadi, ruhnya Maha Suci itu tadi gitu.
Di dalam laku kunci, sebab karena itu dikatakan sembahlah Tuhan yang hidup. Sembahlah Allah yang hidup. Sembahlah Allah yang hidup. Lah Allah yang hidup, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, apa? Ya di dalam diri panjenengan masing-masing. Kenapa kok tidak disuruh menyembah Allah yang mati, Allah yang tidak hidup, Allah yang tidak hidup, Tuhan yang tidak hidup? Karena apa? Karena di luar diri tidak ada Tuhan itu. Gitulah. Tuhan itu nggak ada, di luar diri nggak ada. Jadi Tuhan itu ada di dalam diri. Nah, ketika diri ini mati, mati itu kan karena apa? Mati itu kan karena hidupnya keluar. Nah, ini Tuhan baru ada ini. Gitu loh. Ini Tuhan baru ada. Setelah diri ini mati, nah baru Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan menjadi ada ketika ada diri yang mati? Karena diri yang mati, bisanya diri ini mati ditinggal keluar oleh hidupnya. Nah, berarti Tuhannya ada di luar nih. Tuh. Seperti ini logikanya itu gitu, hukum alamnya itu seperti itu gitu loh. Jadi semua kedirian yang mati, maka akan berlaku Tuhan di situ. Akan berlaku Tuhan di situ. Ya, akan berlaku Tuhan di situ. Tapi ini masih belum, babon tadi masih belum loh ya. Masih belum loh, babonnya tadi itu loh. Suci-sucinya suci, gaib-gaibnya gaib. Ini masih belum loh, ini masih urusan dengan Tuhan dulu. Masih urusan dengan Tuhan dulu. Masih urusan dengan ruh suci dulu. Dengan guru sejati dulu. Nah setelah berurusan dengan Tuhan, nah semuanya ini kan ditanggung sama Tuhan ini tadi kan. Ditanggung semuanya tuh dipikul gitu loh sama Tuhan ini tadi, sama Roh Suci, Roh Kudus, sama ruhnya Tuhan ini tadi loh, ya, udah dipikul, ditanggung. Nah kemudian hidup ini baru menghadap ke Maha Hidup, karena yang mengetahui Tuhan itu ada atau tidak ada, di mana tempatnya, rupanya seperti apa, itu hidup itu sendiri. Selain hidup nggak ada yang bisa gitu selain hidup. Itu pun hidup ini harus keluar dari jasad, dari wujud. Selagi hidup ini belum keluar dari wujud, dia nggak bisa tahu Tuhan itu. Karena apa? Karena nggak ada bedanya. Antara hidup dengan Maha Hidup ini nggak ada bedanya. Jadi dia nggak bisa membedakan yang dimaksud Tuhan itu yang mana. Dia nggak tahu. Kalau belum keluar dari wujud, kalau belum meninggalkan wujud. Nah setelah meninggalkan wujud, karena dia ruh Tuhan, dia akan menyaksikan alam semesta seisinya. Lah dia tahu di mana babonnya itu tadi, di mana dia tahu, gitu loh. Babonnya ini tadi ada di mana itu dia tahu. Karena apa? Lah dia bagian dari, ya, gitu. Jelimet kan? Jelimet di situ. Jadi yang disebut Allah, Yahweh dan lain sebagainya itu sesungguhnya hidup, bukan sucinya suci, bukan gaib-gaibnya gaib, bukan babon pertama ini tadi, bukan. Nah kalau babon pertama ini nggak ada sebutannya, Ya. Namun menurut kakek moyang kita Adam, secara turun-temurun yang layak untuk menyebut suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib yang pertama tadi ya, babonnya tadi, ya suci itu tadi menurut kakek moyang kita Adam. Nah, saking sucinya suci, saking gaibnya gaib, kakek moyang kita Adam nggak berani nyebut suci gitu, nggak berani. Gitu. Maka diberilah gelar Maha, menjadi Maha Suci. Jadi suci itu bukan nama ya. Suci itu bukan nama. Suci itu bukan nama untuk menyebut sesuatu gitu, bukan. Tapi suci itu keadaan gitu loh. Suci itu keadaan. Jadi suci itu
bukan wujud, pokoknya bukan apa-apa. Itu saya nggak bisa aja. Aduh, kalau saya bisa menjelaskan berarti bukan dia lah. Itu paling sederhana menurut kakek moyang kita Adam, paling sederhana adalah suci. Hanya saja kakek moyang kita Adam tidak berani karena saking wahnya gitu loh. Saking wahnya nyebut suci gitu tanpa ada penghormatannya, tanpa ada anggah ungguhnya, itu nggak berani dia. Maka ditambahilah maha. Jadi maha itu adalah penghormatan dari kakek moyang kita Adam bagi suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib yang merupakan babonnya alam semesta seisinya. Jadi selagi kesimpulannya selagi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini belum Romo, belum ada Tuhan. Belum ada Tuhan. Lah, agar supaya Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjadi Romo, menjadi babon pertama tadi loh. Maka siapapun dia harus menjadi kekudangane Romo. Harus menjadi kekudangane Romo. Yaitu menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup dan menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu adalah upaya memanunggalkan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono agar menjadi Romo. Gitu. Makanya di dalam Ijil Sowan penyebutannya adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kok bukan Romo? Karena Romonya belum ada. Romonya masih jadi alam semesta seisinya itu tadi. Nah, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini adalah filosofi daripada alam semesta seisinya. Jadi Romo itu masih menjadi alam semesta seisinya. Suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib ini masih menjadi alam semesta seisinya. Makanya sowannya ke alam semesta seisinya karena dia masih menjadi alam semesta seisinya.